Hello guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Exuma yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang 4 orang dukun yang mendapat pekerjaan dari keluarga kaya untuk menyelamatkan bayinya karena saat setelah lahir, bayi itu tidak mau tenang atau bangun tapi masih hidup. Untuk menyembuhkannya mereka harus membongkar makam dari kakeknya. Tapi saat makam kakek itu dibongkar, ternyata ada makam lain, yaitu makam samurai Jepang di bawah makam kakek tersebut. Dan orang Jepang yang dimakamkan itu dulunya adalah samurai yang menjaga wilayah sekitar dan terus menjadi penunggu wilayah itu. Bagaimanakah mereka dapat menghadapi hantu samurai Jepang itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film kita melihat 2 orang kakak adik yang bernama Bongji dan Hualin yang sedang melakukan perjalanan ke Amerika untuk melihat seorang bayi yang mana saat bayi itu lahir tidak dapat bangun, padahal bayi itu sudah menangis saat keluar dari rahim ibunya. Hualin pun meminta izin untuk melakukan ritual pada bayi itu. Saat dirinya melakukan ritual, diketahui kalau dari keluarga bayi telah ada gejala yang sama terjadi pada bayi tersebut. Mendengar pernyataan dari Hualin, suster dan supir pun terkejut karena yang dikatakan Hualin itu benar. Sang supir membawa Hualin dan Bongji ke ayah dari sang bayi tadi, yang mana ternyata sang bayi berasal dari keluarga yang kaya. Mereka pun bertemu dengan ayah sang bayi yang bernama Park Jiong. Hualin pun menceritakan tentang kondisi bayi Park Jiong, yang mana kondisi bayi itu ada kaitannya dengan garis keturunan, yang mana kondisi ini biasa disebut dengan angin makam, yang disebabkan oleh makam leluhur terdahulu yang arwahnya tidak tenang. Park Jiong menanyakan apakah Hualin yakin tentang apa yang dikatakan itu. Lalu Park Jiong langsung melanjutkan tentang cara untuk menanganinya. Untuk masalah ini, Hualin dan Bongji tidak dapat menanganinya. Lalu mereka pun teringat seseorang yang paham tentang masalah ini. Di tempat lain kita diperlihatkan seseorang yang tengah menggali makam. Dia bernama Jin. Di situ dia lagi bertugas untuk menggali makam, yang mana semua anggota keluarga orang yang dimakamkan itu dimimpikan oleh arwah mayat tersebut. Lantas keluarga itu pun mencoba menggali makam itu lagi. Dia adalah Gao, teman dari Jin. Gao mencoba menyatukan kerangka dari mayat itu lagi. Jin lalu menyatakan kalau ada seseorang yang telah mengambil gigi palsu dari mayat tersebut. Semua anggota keluarga pun saling menatap kebingungan. Lalu tiba-tiba dari belakang seorang anak menangis, yang ternyata gigi palsu nenek itu diambil oleh anak tersebut untuk mengenangnya. Jin pun meminta kepada anak itu untuk mengembalikan gigi palsu itu. Terlihat semua orang di sana pun sedih mendengar kalau anak itu ingin mengenang neneknya melalui gigi tersebut. Setelah membongkar makam, malam harinya mereka pun makan malam. Di saat itu Bongji dan Hualin datang menemui mereka. Setelah mereka berbasa-basi sebentar karena mereka sudah tidak lama bertemu, lalu Hualin menceritakan situasi mereka yang bertemu klien di Amerika, yang mana mereka bertemu dengan keluarga yang kaya, tapi bayi yang baru lahir mengidap penyakit hantu. Jin pun mengatakan mungkin itu adalah kesurupan, tapi Hualin mengira kalau belum sampai ke level itu dan mengira kalau sang bayi mengidap penyakit angin makam. Sementara itu di Amerika, ibu Park Jiong menanyakan tentang keputusan Park Jiong untuk menggali makam kakeknya yang ada di Korea. Ternyata di sini ibu Park Jiong tidak percaya dengan tahayul, tapi Park Jiong harus mengambil keputusan itu karena dia adalah satu-satunya kepala keluarga yang harus mengambil keputusan tersebut. Singkat cerita, Hualin, Bongji, dan Gao dan juga Jin bertemu dengan Park Jiong, tapi hanya Jin yang berbicara dengan Park Jiong, sedangkan mereka bertiga menunggu di luar mobil. Di saat bertemu, Park Jiong mengatakan 2 hal yang harus dipatuhi oleh Jin dan teman-temannya, yaitu mereka harus merahasiakan kejadian ini dan harus mengkremasi kakeknya berserta dengan petinya. Lalu setelah itu Jin mengatakan ingin melihat makam kakek Park Jiong terlebih dahulu. Di perjalanan Jin melihat sebuah plang menuju ke sebuah kuil. Kembali ke perjalanan, mereka yang menuju ke makam tadi, yang mana makamnya berada di atas bukit. Di situ jalan menuju makam itu terkunci sehingga mereka harus membuka pagar itu terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka pun sampai ke lokasi makam, tapi mereka harus naik bukit lagi untuk ke situs makamnya. Saat menaiki bukit, Hualin melihat beberapa rubah yang ada di bukit itu. Lalu sampai mereka di makam kakek Park Jiong yang ada di atas bukit.
Di situ Jin mencoba mencicipi tanah dari sekitar makam dan memuntahkan lagi karena dia merasa sesuatu hal yang buruk. Sementara itu Gao malah terkesima dengan pemandangan di atas bukit yang dapat melihat bukit-bukit lain. Jin pun mencoba menaiki makam dan melihat pemandangan sekitar. Lalu saat dia melihat batu nisannya, tidak ada tulisan nama kakek dari Pak Jiong, malah tertulis tanpa nama. Jin pun menanyakan tentang awal muasal dari makam tersebut. Pak Jiong pun mengatakan awalnya makam itu berasal dari seorang biksu yang bernama Ki Sunai. Karena kakek Pak Jiong yang telah berjasa bagi negara, dia pun dimakamkan di makam biksu itu. Kalau kakek Pak Jiong berjasa, mengapa makam kakeknya terlihat begitu sederhana? Pak Jiong pun mengatakan kalau saat itu banyak perampok makam sehingga kakek Pak Jiong dimakamkan secara sederhana agar tidak mengundang perhatian para perampok makam. Lalu setelah beberapa saat Jin pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa membongkar makam tersebut. Lalu setelah itu dia kembali ke dalam mobil. Di dalam mobil Jin mengatakan kalau makam itu adalah makam yang berhantu, yang mana tempat makam itu adalah tempat terburuk dari yang terburuk. Malam harinya di tempat hotel menginap Pak Jiong, dia menunjukkan foto bayinya yang terakhir kali tersenyum. Pak Jiong pun menanyakan apakah Jin mempunyai anak. Jin pun menjawab kalau dia mempunyai anak dan akan segera menikah. Di situ Pak Jiong lalu memohon untuk menyelamatkan bayinya. Jin pun menyebutkan beberapa angka yang itu adalah koordinat dari makam tadi yang tertulis di batu nisan, yang mana mungkin makam itu dulunya adalah makam orang yang sangat penting. Jin pun melanjutkan kalau memindahkan makam dari tempat jahat yang detailnya tidak diketahui akan sangat berbahaya. Hualin lalu mengatakan kalau mencobanya dengan teknik pengganti kejahatan, di mana dia akan menari kepada dewa dan memindahkan kuburan di saat yang bersamaan. Mereka pun sementara harus melakukan cara itu untuk menyelamatkan bayi dari Pak Jiong. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan 5 orang penggali kubur dan 5 ekor babi, yang mana masing-masing dari penggali kubur tadi akan disimbolkan dengan 5 babi tersebut. Sementara itu terlihat acara itu dihadiri langsung oleh Pak Jiong dan bibinya yang hadir di makam itu. Acara pun dimulai. Awalnya Gao membacakan beberapa mantra untuk memulai acara tersebut. Sedangkan Hualin nantinya akan menari. Hualin lalu mengambil senjata dan menyentuh makam dan memberkati 5 penggali kubur itu dengan senjata tersebut. Lalu terlihat Bongji memulai musiknya dan Hualin pun menari dengan pisau di tangannya. Saat menari itulah Hualin mencoba melukai dirinya dengan pisau, tapi tidak mempan karena dirinya telah kebal. Dirinya menyayat tubuhnya sendiri dan menusuknya dengan pisau, tapi tidak ada yang terjadi atau tubuhnya tidak terluka. Hualin juga membakar tangan dan mengoreskan arang di mukanya. Lalu Hualin pun menyayat 5 babi dengan pisau yang sama, disusul dengan Pak Jiong yang memukul-mukul makam kakeknya, lalu disusul dengan 5 penggali kubur tadi yang membongkar makam tersebut. Sambil penggali kubur itu membongkar makamnya, Hualin pun terus menyayat babi-babi di sana sebagai pengganti tolak balak untuk 5 penggali kubur itu. Di sini terlihat Hualin seperti kesurupan sambil terus menari. Singkat cerita, para penggali kubur itu menemukan peti mati dari kakek Pak Jiong dan Gao pun mengisyaratkan Bongji untuk menghentikan musiknya. Lalu terlihat Jin dan Gao masuk ke dalam makam untuk melihat peti mati di sana. Gao mengatakan kalau peti itu terbuat dari pohon cemara, yang mana biasanya itu peti mati untuk keluarga kerajaan. Mereka lalu mengeluarkan peti itu dari dalam makam dan menaikkannya ke atas. Mereka lalu akan membawa peti itu ke kota untuk melakukan kremasi. Lalu saat Gao akan membawa peti itu, Jin menghampiri Gao dan mengatakan untuk berhati-hati. Lalu terlihat Gao pun berangkat membawa petinya. Sementara itu 5 penggali kubur tadi belum pulang, mereka masih berada di makam. Salah seorang pun mencoba menusuk-nusuk tanah. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor ular yang aneh, yang mana ular itu mempunyai rambut di bagian kepala. Seorang penggali kubur itu pun membelah ular itu menjadi 2 dan tiba-tiba langit menjadi mendung dan akan turun hujan. Kembali kepada Jin dan rombongan yang sedang membawa peti mati itu. Ternyata di perjalanan telah turun hujan sehingga mereka harus menepi. Lalu Jin mengatakan kepada Pak Jiong kalau kremasinya akan ditunda. Jin percaya kalau mereka mengkremasi saat hujan turun, maka arwah yang dikremasi tidak dalam keadaan yang baik. Untuk sementara waktu, peti akan ditempatkan di rumah sakit terdekat. Gao yang bertugas untuk membawa peti itu pun membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sana dia memberi uang tip kepada penjaga untuk menjaga peti mati itu. Gao dan petugas rumah sakit pun membawa peti itu ke kamar mayat. Lalu saat Gao membersihkan peti mati itu, datang Jin yang menghampirinya. Dia mengatakan ingin pergi ke suatu tempat.
Ternyata Jin pergi ke tempat pelang kuil tadi. Lalu setelah sampai, dia bertemu dengan penjaga kuil itu. Di sana Jin menanyakan tentang seorang biksu yang bernama Kisunai. Tapi penjaga kuil itu mengatakan tidak tahu karena kuil itu dulunya dikepalai oleh biksu yang bernama Yuan Feng. Penjaga kuil tadi pun bingung mengapa Jin menanyakan tentang hal itu. Jin mengatakan kalau dia baru saja membongkar makam yang berada di atas bukit di sekitar kuil itu. Ternyata penjaga kuil itu tahu tentang makam yang dibongkar oleh Jin itu, yang mana dulunya terdapat rumor pada makam itu, yang mana dulunya ada harta karun yang terkubur di makam itu, karena dulunya itu adalah makam orang terkaya di Korea Utara, sehingga banyak menarik perhatian para pencuri makam. Tapi anehnya semua pencuri itu kabur dan meninggalkan peralatan mereka. Peralatan itu pun disimpan di kuil itu. Jin pun sempat melihat peralatan yang ditinggal di kuil tersebut. Saat Jin melihat peralatan para perampok itu, penjaga kuil itu menanyakan mengapa Jin tertarik dengan makam tersebut. Jin mengatakan kalau dia baru saja membongkar makam tersebut. Lalu di rumah sakit kita melihat penjaga rumah sakit tadi mencoba peti yang dibawa oleh Gao tadi. Dia mencoba membuka dengan sebuah martil. Lalu saat yang sama datanglah Bongji dan Hualin. Lalu saat peti itu terbuka, tiba-tiba Hualin merasakan sesuatu yang aneh. Dirinya pun pingsan. Dan terlihat penjaga rumah sakit tadi pun pergi. Lalu terlihat Gao dan Jin datang menjenguk Hualin. Hualin mengatakan kalau dia merasakan sesuatu yang jahat keluar dari peti itu. Lalu di Amerika, tempat kediaman rumah ibu Pak Jiong, di sana ada ayah Pak Jiong yang melihat kalau arwah ayahnya menghampiri dirinya. Arwah itu meminta untuk ayah Pak Jiong membuka jendelanya untuk membiarkan dia masuk. Lalu setelah itu di balik kaca kita melihat sosok yang tengah makan dengan sangat rakus. Sementara itu terlihat ibu Pak Jiong yang tengah santai di depan TV menari-nari. Lalu di tempat ayah Pak Jiong, arwah tadi pun mencoba membunuh ayah Pak Jiong dengan menekan jantungnya. Sementara itu di tempat ibu Pak Jiong, dia menari-nari. Lalu dari seluat kaca kita melihat kalau ibu Pak Jiong menari dengan seseorang. Dan tiba-tiba kita mendengar teriakan ibu Pak Jiong. Dan terlihat ibu Pak Jiong dicekik oleh sesuatu dan ayah Pak Jiong pun terkapar mati. Lalu setelah itu kita melihat Jin yang menghubungi Pak Jiong, karena Hualin mengatakan kepada Jin kalau arwah yang keluar itu akan mengembara mencari saudara-saudaranya untuk dijadikan teman di akhirat. Untuk itu Hualin akan melakukan ritual memanggil jiwa, yang mana dia akan memanggil jiwa arwah tadi untuk sementara waktu. Di kamar mayat, Hualin pun bersiap untuk ritual pemanggilan arwah dengan Bongji sebagai medianya. Dia pun memukul-mukul kenong sambil bernyanyi memanggil arwah dari peti tadi. Sementara di tempat hotel menginap Park Jiong, dirinya tengah bersantai di bathtub dan tiba-tiba dia terkaget oleh teriakan dan tiba-tiba terbangun di atas tempat tidur. Sementara itu di tempat Hualin, dirinya terus bernyanyi dan memanggil arwah itu dan tiba-tiba Bongji pun melompat-lompat dan seketika daun yang dipegang Bongji pun terjatuh. Saat itulah Bongji telah kerasukan arwah yang keluar dari peti tadi. Arwah tadi pun mengatakan kalau dia ingin membawa anak dan cucunya pergi bersama dirinya. Dan setelah itu Bongji pun muntah. Ternyata saat Bongji muntah, arwah yang merasukinya pun telah keluar. Kembali ke Pak Jiong, di sana dia mendapat sebuah panggilan dari Jin. Jin mengatakan kalau dirinya akan pergi ke hotel tempat menginap Pak Jiong, tapi sedikit terlambat. Lalu di saat bersamaan terdapat ketukan pintu dari luar kamar yang mengaku sebagai Jin juga. Jin yang ada di telepon pun mengatakan untuk tidak membuka pintu, tapi malah dia menyuruh Pak Jiong mendekat ke jendela dan menyuruh Pak Jiong untuk membuka jendelanya. Dan saat jendela itu terbuka, ternyata Jin yang ada di telepon tadi adalah arwah dari kakek Pak Jiong. Pak Jiong lalu melihat ke plafon dan melihat bayangan kakeknya yang telah masuk ke ruangan itu. Sementara Jin yang ada di luar mencoba membuka pintu dengan bantuan petugas hotel. Saat dia masuk ke dalam kamar, dia melihat Pak Jiong yang bertingkah aneh. Dia melihat Pak Jiong yang bertindak layaknya seorang tentara. Lalu setelah itu Pak Jiong pun muntah. Jin pun meminta petugas hotel tadi untuk memanggilkan ambulan. Sementara itu di rumah sakit, Hualin, Bongji dan Gao akan membawa peti itu ke tempat kremasi. Kita lalu melihat Pak Jiong yang telah sadar. Dia terlihat meminum air yang sangat banyak. Di situ Pak Jiong mengatakan sesuatu, yaitu rubah memotong pinggang harimau sambil dirinya menengok ke belakang. Tapi karena dirinya yang masih dirasuki hantu kakeknya tadi, dia pun mematahkan lehernya sendiri dan mati. Sementara itu di rumah sakit kita melihat bayi Pak Jiong yang telah sehat. Jin mengatakan kepada sang supir kalau dirinya harus segera mengkremasi peti mati itu dan meminta tolong kepada sang supir untuk menghubungi keluarga yang ada di Amerika. Sementara itu kita melihat arwah kakek Pak Jiong tengah mengincar bayi tadi.
Sang sopir pun mengatakan kalau dia tidak bisa menghubungi keluarga yang ada di Amerika. Lalu kita melihat Gao dan rombongan telah sampai di tempat kremasi dan hanya menunggu persetujuan dari keluarga yang ada di Amerika untuk membakarnya. Kita lalu melihat supir yang berhasil menghubungi bibi dari Pak Jiong yang ada di Amerika. Jin pun mencoba berbicara kalau arwah kakeknya tadi tengah mengincar anak-anak yang ada di Amerika, dan benar saja, kakek tadi tepat berada di samping sang bayi dan dia pun mencoba membunuh bayi itu. Lalu karena tidak ada pilihan lain, bibi Pak Jiong pun mengizinkan untuk mengkremasi peti itu. Jin pun menghubungi Gao untuk segera mengkremasinya. Dan terlihat peti itu dikremasi seketika kakek yang ada di samping bayi itu pun menghilang. Dan kita melihat Pak Jiong yang sedang ditangani oleh petugas medis, tapi dirinya tidak tertolong. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Exuma part 1. Untuk part 2-nya akan RNS rangkum setelah video ini. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!